Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Karisma Nabila Putri, NIM 10288, akan menyampaikan hasil koasistensi diagnosa laboratorik saya yang berjudul Infeksi Avian Poxvirus Salmonella typhimurium dan Infestasi Trichomonas gallinae pada merpati atau Columba livia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan riwayat kasus yang saya ambil untuk studi kasus saya pada koas kali ini. Yang pertama, jenis hewan yang saya ambil yaitu merpati dengan umur 8 bulan, dengan anamnesa yaitu burung merpati di peternakan terdiri dari berbagai umur. Burung dewasa produksi terdiri dari 6 kandang besar sistem baterai dengan jumlah 900 ekor. Anak burung yang baru menetas sampai umur 14 hari masih bersama induknya. Kandang berlokasi dengan kandang ayam. Makanan dalam bentuk pelet dan dicampur dengan sedikit jagung. Air minum diberikan secara ad libitum. Setiap kandang dilengkapi tempat minum dan tempat pakan sendiri-sendiri yang secara rutin dicuci. Namun pencuciannya dilakukan bersamaan dalam satu bak besar. Dilaporkan kasus kematian burung sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu, dan kini kematiannya sudah mencapai 35,5%. Belum ada riwayat pengobatan terhadap kasus yang sebelumnya, dan dikabarkan bahwa merpati tersebut belum diberikan vaksin. Gejala klinis yang nampak pada burung merpati tersebut yaitu merpati mengalami penurunan nafsu makan, lesu, kurus, susah bernafas, sulit menelan makanan, bulu acak-acakan, keluar cairan mukoid dari mulut, serta ditemukan lesi berupa nodul pada daerah leher, sudut mata, sudut paruh, dan kaki. Feses terlihat encer dan berwarna putih kehijauan. Ditemukan adanya bungkul berwarna putih kekuningan pada rongga mulut. Selanjutnya, dari riwayat kasus tersebut, saya melakukan studi kasus terhadap 4 laboratorium. Yang pertama yaitu studi kasus patologi anatomi. Berdasarkan gejala yang ada, saya mengambil beberapa organ sesuai dengan gejala yang nampak. Yang pertama yaitu saya mengambil contoh organ kulit. Di dalam perubahan makroskopis, nampak lesi nodul pada daerah leher atau daerah berbulu, dan juga lesi nodul berwarna kekuningan pada daerah yang tidak berbulu, yaitu di sini pada daerah sekitar paruh dan juga pada daerah sekitar mata. Selanjutnya, lesi nodul tersebut diambil preparat histopatologi dan teramati secara mikroskopis terdapat benda inklusi intrasitoplasmik eosinofil yang disebut dengan Bollinger Body. Lalu selanjutnya yaitu terdapat perubahan pada mukosa trakea berupa pseudomembran berwarna kekuningan yang terlihat opak atau padat. Dan setelah diperiksa secara mikroskopis, sama seperti lesi pada kulit, yaitu ditemukan badan inklusi intrasitoplasmik eosinofilik atau disebut dengan Bollinger Body. Lalu selanjutnya organ kafum oris dan esofagus. Pada organ kafum oris terdapat massa putih kekuningan mengkeju dan juga di esofagus ditemukan massa putih kekuningan mengkeju di mana massa putih kekuningan mengkeju tersebut hingga menyumbat saluran pencernaan dari si merpati. Lalu setelah itu diambil swab dari kafum oris, ditemukan berupa parasit protozoa berflagela, di mana parasit ini selanjutnya akan dipastikan kembali melalui studi parasitologi. Selanjutnya, pada organ esofagus teramati infiltrasi sel radang pada esofagus. Lalu, pada organ proventriculus dan gizzard, ditemukan perubahan berupa lesi nekrotik berwarna hijau kekuningan pada proventriculus dan juga pada gizzard. Lalu, secara mikroskopis nampak bahwa terjadi nekrosis di area proventriculus disertai dengan desquamizasi epitel. Lalu, pada organ gizzard teramati nekrosis pada mukosa gizzard. Selanjutnya adalah organ hepar. Di sini nampak perubahan berupa pembesaran hepar atau yang disebut hepatomegali,
serta perubahan warna hepar menjadi warna coklat kehijauan. Dan secara mikroskopis nampak kongesti pada sinusoid hepar dan juga degenerasi serta nekrosis pada hepar. Lalu pada organ intestinum ditemukan ulcer dan abses ini pada daerah duodenum. Dan secara mikroskopis ditemukan nekrosis pada mukosa usus, kongesti, serta ditemukan infiltrasi mononuklear. Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi kasus patologi anatomi, baik secara makroskopis dan juga mikroskopis, merpati berumur 8 bulan tersebut mengalami dermatitis, esofagositis, proventrikulitis, hepatitis, dan juga enteritis. Selanjutnya, menuju ke studi kasus mikrobiologi. Berdasarkan gejala klinis pada riwayat kasus, maka saya mengarah pada infeksi Salmonella typhimurium dan juga avian pox virus. Untuk mengisolasi Salmonella typhimurium, maka sampel yang bisa diambil berupa sampel feses segar, organ dalam seperti intestinum, hepar, lien, ginjal, ataupun pulmo, yaitu di mana organ-organ tersebut yang menunjukkan perubahan klinis. Yang pertama, untuk melakukan penanaman pada Salmonella typhimurium, dipilih media-media selektif. Yang pertama yaitu media XLD atau Xylose Lysine Deoxycholate. Jadi, pada media XLD, Salmonella typhimurium menghasilkan hidrogen sulfida dan membentuk koloni berwarna merah dengan bagian berwarna hitam atau H2S di tengahnya, seperti pada gambar. Media selektif kedua yang digunakan yaitu BGA atau Brilliant Green Agar. Jadi, bakteri Salmonella typhimurium menunjukkan reaksi alkali sehingga akan membentuk koloni berwarna merah pada media BGA. Selanjutnya dilakukan uji biokemis untuk menentukan spesies dari Salmonella tersebut. Yang pertama yaitu dilakukan penanaman pada media triple sugar iron agar atau TSI agar, di mana reaksi khas bakteri Salmonella typhimurium pada TSI agar adalah bagian atas berwarna merah yang berarti bersifat alkalis, bagian bawah berwarna kuning bersifat asam, dan dilapisi oleh warna hitam di bagian tengah yang merupakan tanda bahwa bakteri Salmonella typhimurium memproduksi H2S. Selanjutnya adalah urease test. Jadi, pada urease test ini, Salmonella typhimurium tidak memiliki enzim urease, sehingga tidak bisa menghidrolisis urea pada media menjadi amonium. Ditunjukkan dengan media yang tetap berwarna kuning, yang berarti urease test negatif. Selanjutnya adalah uji indol atau indol test, di mana hasilnya adalah bakteri Salmonella tidak memiliki enzim triptopanase sehingga tidak bisa menghidrolisis protein triptopan yang ada pada media. Ditunjukkan dengan tidak terbentuknya cincin ungu setelah media ditambahkan reagen Kovac. Lalu selanjutnya yaitu methyl red test. Pada methyl red test, bakteri Salmonella typhimurium menunjukkan methyl red test positif, yaitu media menjadi berwarna merah. Di mana methyl red test ini bertujuan untuk mengidentifikasi organisme yang mampu membentuk mixed acid fermentation yang menetralkan buffer fosfat dalam medium dan menurunkan pH. Selanjutnya adalah VP test atau Fox-Protschauer test, di mana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi organisme yang mampu menfermentasi glukosa dan dengan cepat mengubah produk asam menjadi asetat dan 2,3-butanadiol. Dalam hal ini, Salmonella typhimurium menunjukkan VP test negatif setelah diberikan reagen VP. Lalu, uji yang selanjutnya adalah citrat test. Jadi, pada hasil citrat test ini, bakteri Salmonella mampu bertahan dalam media dan memanfaatkan citrat sebagai sumber karbon. Selain itu, juga mengubah amonium fosfat pada media menjadi amonia dan amonium hidroksida. Yang keduanya cenderung membentuk media menjadi alkali sehingga merubah media dari hijau menjadi warna biru, sama seperti pada gambar. Lalu uji biokemis yang selanjutnya adalah penanaman pada media lysine iron agar. Jadi, pada hasil dari
penanaman media di lisin iron agar, yaitu media menunjukkan warna ungu, menunjukkan bahwa Salmonella typhimurium memiliki enzim lisin dekarboksilase sehingga dapat mendekarboksilasi lisin dan menyebabkan suasana menjadi alkalis. Dan terdapat presipitat berwarna hitam, menunjukkan adanya bahwa produksi H2S oleh bakteri Salmonella typhimurium. Lalu yang selanjutnya adalah uji motilitas. Jadi uji motilitas ini digunakan untuk mengetahui motilitas bakteri. Bakteri yang motil ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang menyebar dari daerah area tusukan. Dan bakteri Salmonella typhimurium ini memiliki flagela yang panjang, sehingga bakteri Salmonella typhimurium merupakan bakteri yang motil. Lalu selanjutnya yaitu uji katalase. Uji katalase ini digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim katalase, di mana bakteri Salmonella typhimurium memiliki enzim katalase sehingga uji katalase positif. Dia bisa mengubah H2O2 menjadi H2O dan juga oksigen yang ditandai dengan adanya gelembung seperti pada gambar. Yang selanjutnya yaitu uji oksidase. Uji oksidase dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang memiliki enzim sitokrom C oksidase untuk mengoksidasi tetrametil P-penyl diamin dihidroklorid yang ditandai dengan perubahan kertas oksidase menjadi warna ungu. Bakteri Salmonella typhimurium tidak memiliki enzim tersebut, sehingga hasil uji oksidase pada bakteri Salmonella typhimurium yaitu negatif. Selanjutnya yaitu uji gelatinase. Jadi uji gelatinase ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim gelatinase untuk memecah gelatin menjadi asam amino, di mana hasil positif ditandai dengan media yang tetap cair setelah dimasukkan dalam refrigerator bersuhu 4 derajat selama 15 menit. Dan Salmonella typhimurium itu bersifat uji gelatinase negatif, artinya dia tidak memiliki enzim gelatinase. Selanjutnya yang terakhir adalah uji gula-gula. Jadi uji gula-gula atau uji fermentasi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasi gula-gula tertentu. Di mana dalam media uji gula-gula, indikator yang digunakan yaitu phenol red dan akan bereaksi positif ketika media berwarna menjadi kuning dan negatif ketika media tetap berwarna merah. Jadi Salmonella typhimurium ini dapat menfermentasi gula-gula yaitu glukosa, silosa, manitol, dan juga maltosa, tapi tidak bisa menfermentasikan laktosa dan juga sukrosa. Selanjutnya, menurut gejala, saya juga memilih untuk isolasi dan identifikasi avian pox virus, di mana sampel yang bisa digunakan untuk isolasi dan identifikasi avian pox virus adalah lesi nodul pada kulit. Yang pertama, sebelum melakukan identifikasi dan isolasi, dilakukan pembuatan suspensi virus, di mana suspensi virus atau sampel yang diambil itu berasal dari lesi nodul yang ditambahkan dengan larutan PBS atau fosfat buffer salin 10%, dan selanjutnya ditambahkan antibiotik spektrum luas, contohnya yang bisa dipakai yaitu gentamisin, dan didiamkan selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya, setelah suspensi virus jadi, maka suspensi virus tersebut dilakukan penanaman pada TAB atau telur ayam berembrio SPF atau Specific Pathogen Free pada bagian CAM atau chorioallantois membran. TAB yang digunakan berumur 9-12 hari dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5-7 hari, di mana akan nampak lesi bintik putih dan juga penebalan pada CAM yang terinfeksi oleh avian pox virus. Pada gambar A, ini merupakan contoh CAM yang normal tanpa suspensi virus, dan gambar B merupakan contoh CAM yang sudah diinokulasikan virus fasase pertama, yaitu menunjukkan adanya nodul-nodul berwarna putih dan penebalan pada CAM. Lalu ini merupakan gambar CAM yang sudah diinokulasi virus pasase kedua, dan ini pasase ketiga. Pada gambar A nampak lesi-lesi vokal berwarna putih, dan pada B terdapat lesi vokal dan penebalan berwarna putih.
Lalu selanjutnya CAM tadi dibuat preparat histopatologi dan setelah dilihat secara mikroskopis nampak nekrosis pada CAM tersebut dan juga ditemukan badan inklusi intrasitoplasmik eosinofilik atau yang disebut dengan Bollinger Body. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil studi kasus mikrobiologi, maka dapat disimpulkan bahwa merpati umur 8 bulan terisolasi dan teridentifikasi Salmonella typhimurium dan juga Avipox virus. Selanjutnya yaitu studi kasus parasitologi. Pada studi kasus parasitologi, organ yang menunjukkan hasil positif yaitu pemeriksaan pada swab kafum oral, swab esofagus, dan juga swab crop. Dan berikut ini adalah hasil dari swab kafum oral, swab esofagus, dan juga swab crop itu ditemukan berupa protozoa berflagella. Dalam hal ini diduga bahwa protozoa tersebut adalah Trichomonas gallinae, di mana Trichomonas gallinae ini berukuran kecil, berbentuk seperti buah pir, dan memiliki flagella. Jadi, berdasarkan studi kasus parasitologi dapat disimpulkan bahwa merpati umur 8 bulan tersebut terinfeksi protozoa berflagella Trichomonas sp pada saluran pencernaan bagian atas. Lalu selanjutnya, studi kasus patologi klinik. Jadi, berdasarkan gejala, studi kasus patologi klinik menunjukkan eritrosit menurun, lalu terjadi penurunan Hb, penurunan PCV, peningkatan MCV, penurunan TPP, peningkatan fibrinogen, peningkatan total leukosit disertai dengan peningkatan heterofil, peningkatan limfosit, peningkatan monosit, dan juga peningkatan eosinofil. Dan ini merupakan preparat apus darah pada burung merpati, nampak gambar heterofil dengan granul berbentuk brick red granules. Lalu selanjutnya, preparat ini menunjukkan adanya limfosit dan juga monosit dengan nukleus berbentuk seperti tapal kuda. Lalu preparat selanjutnya, ini preparat apus darah yang menunjukkan adanya eosinofil, yaitu dengan ciri-ciri nukleus basofilik, granula eosinofilik, dan sitoplasma basofilik. Dan ini merupakan preparat apus darah yang menunjukkan adanya basofil, yaitu ditunjukkan dengan ciri sitoplasma basofilik. Kesimpulannya, berdasarkan studi kasus patologi klinis, maka dapat disimpulkan bahwa merpati umur 8 bulan tersebut mengalami anemia makrositik normokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukositosis yang disertai dengan heterofilia, limfositosis, monositosis, dan juga eosinofilia. Jadi, berdasarkan keseluruhan hasil studi kasus saya, dapat dijelaskan patogenesis mengenai penyakit yang diderita oleh merpati. Jadi, faktor predisposisi yang bisa mendukung timbulnya penyakit pada merpati tersebut, yang pertama adalah pemberian pakan yang di bawah standar, kondisi kandang yang buruk, serta sanitasi yang kurang baik, menyebabkan imunitas dari merpati tersebut turun sehingga infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi protozoa tadi bisa menyerang merpati. Akibatnya menyebabkan beberapa perubahan organ pada merpati, yaitu dermatitis, hepatitis, esofagositis, enteritis, dan proventrikulitis. Jadi, perubahan organ tersebut dapat menyebabkan perubahan secara patologi klinik atau perubahan darah pada merpati yang ditunjukkan dengan anemia makrositik normokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukositosis yang disertai dengan heterofilia, limfositosis, monositosis, dan eosinofilia. Dan perubahan organ tersebut menyebabkan adanya manifestasi klinis berupa penurunan nafsu makan, lesu, kurus, susah bernafas, sulit menelan makanan, bulu acak-acakan, keluar cairan mukoid dari mulut, serta ditemukan lesi berupa nodul pada daerah tidak berbulu. Kesimpulan secara keseluruhan pada studi kasus saya pada kali ini yaitu berdasarkan studi kasus keempat laboratorium, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, dapat disimpulkan bahwa merpati berumur 8 bulan tersebut terinfeksi avian pox virus, Salmonella typhimurium, dan juga infestasi Trichomonas gallinae pada saluran pencernaan atas. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan,
perlu adanya perbaikan kualitas pakan, peningkatan sanitasi, kebersihan, dan juga biosecurity lingkungan kandang dan peralatan kandang untuk mencegah penyebaran agen infeksius. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun studi kasus saya pada kali ini. Sekian presentasi studi kasus saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.